keputusan. Berikutnya adalah resiko ya dan juga ketidakpastian ya. Dengan esensialitas ya dari semua masalah, tentu tidak mungkin bagi kita untuk memprediksi secara terang benderang ya atau jelas konsekuensi dari semua alternatif. Kita cuma bisa memprediksikan dan dalam beberapa kesempatan ya mungkin common juga gitu. Kita cuma bisa ngomong secara umum saja bahwa resiko ini atau konsekuensi ini adalah buruk, konsekuensi ini adalah baik. Paling cuma secara garis besar saja. Walaupun dalam banyak kasus juga bisa kebalikannya. Nah, setiap perkiraan ini mau tidak mau akan mengandung risiko ya tadi ya, dan juga ketidakpastian. Nah, contoh misalnya kampanye advertising mungkin gagal ya, ataupun reservoir yang besar itu mungkin pecah, ataupun usaha dari pemerintah untuk melakukan reorganization itu mungkin menyebabkan birokrasi tidak terima ya, atau terjadi penolakan, ataupun ketika suatu produk ternyata dia jadi upsell, ya, nggak berhasil gitu, nggak jalan gitu, nggak make it. Nah, alasan yang paling utama dari eksistensi dan juga persistensi ya perlawanan itu terkait dengan uncertainty itu terkait dengan misalnya data ya yang sangat sedikit yang bisa dikumpulkan terkait dengan event-event yang berbarengan ataupun beberapa data yang sangat mahal ataupun time consuming ya sangat melelahkan untuk mendapatkannya ataupun fenomena yang natural ya seperti terjadinya earthquake ataupun banjir ya yang memberikan impact setelahnya ataupun perubahan populasi ya yang mempengaruhi prediksi ya atau mempengaruhi masa depan bagaimana masa depan akan kita songsong ataupun terkait dengan prioritas ya bagaimana mempersepsikan efek tersebut ataupun perubahan yang terjadi setiap waktu. Dan yang terakhir adalah aksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berpengaruh lainnya seperti government, kompetitor. Nah, ini juga akan menimbulkan risiko dan juga ketidakpastian. Walaupun kita tentu sudah berusaha komit dalam melakukannya aktivitas tersebut ya untuk mewujudkan hasil, tapi faktor-faktor di luarnya juga bisa mempengaruhi. Oke, yang berikutnya adalah risiko untuk hidup ya dan juga untuk sehat. Nah, beberapa kelas ya yang kritikal terkait dengan ketidakpastian itu pasti berhubungan juga dengan risiko hidup. Ya, beberapa orang dan juga organisasi ya keputusan organisasi seringkali dia akan terkait ya dengan kemungkinan munculnya accident ya kecelakaan ataupun dia berkaitan ya dengan hasil-hasil yang sifatnya fatal atau morbid ya menyebabkan misalnya kesakitan ya contoh misalnya keputusan terkait dengan maintenance ya HW terus juga terkait dengan food and drugs ataupun terkait dengan material-material yang berbahaya dan beracun ataupun kontrol kelahiran ataupun terkait dengan kriminalitas ya dan juga pilihan ya apakah berjalan atau bahkan mengendarai dalam satu waktu. Nah, tentu setiap urusan ini mengakibatkan konsekuensi yang sangat pelik gitu ya dalam analisanya. Dan tentunya ini akhirnya jadi problem ya dalam banyak pengambilan keputusan. Ya, akhirnya tidak berani mengambil keputusan padahal harusnya diputuskan ya karena berkaitan dengan hal yang sangat penting ya ataupun terkait dengan kehidupan dan juga kesehatan. Ada juga fitur yang intertwine terkait dengan substansi interdisciplinary. Jadi melibatkan yang lain ya. Contoh misalnya presiden dari multinational firm itu tidak dalam banyak kasus ya tidak bisa kita kualifikasikan secara profesional ya dalam seluruh aspek ya seperti misalnya international law, tax matter, accounting, marketing, production and so on. Nah, seseorang atau profesional yang berkualifikasi itu harusnya disuplai dengan relevan input dalam kasus-kasus atau kunci-kunci yang utama dalam pengambilan keputusan. Jadi tentu dia nggak akan bisa menguasai semuanya, dia biasanya cuma satu atau fokus
di satu bidang. Nah, ini harusnya substansi ini diwujudkan ya dengan bahasa yang standar yang sama, sehingga pengambilan keputusan itu tidak salah tafsir, atau pengambilan keputusan itu melibatkan, betul-betul melibatkan atau mengakomodasikan segala kepentingan yang ada ya, atau multidisiplin ya, ilmu-ilmunya itu bukan hanya dari satu tempat ya, tetapi dari yang lain, sehingga insight-insight atau perspektif bisa lebih kaya. Juga fitur-fitur yang intertwine terkait dengan pengambilan keputusan yang banyak ya. Jadi yang mengambil keputusan bukan cuma satu orang. Nah, satu pemain jarang ya all card with respect to major decision. Nah, biasanya pengambilan keputusan itu tidak melibatkan satu orang saja, tapi ada beberapa pemain ya yang bisa saja atau tidak bisa dalam satu tim yang sama ya, sehingga di sini perlu kontrol ya dalam segala pengambilan keputusan. Nah, untuk memulai produksi misalnya atau operasi marketing dalam suatu area geografik yang baru, atau terkait dengan manajemen perusahaan yang memerlukan approval ya, persetujuan dari stockholder, ataupun regulasi yang beberapa ya kena melibatkan agensi-agensi yang lain, ataupun board yang sifatnya zona-zona ya, entah berdasarkan area atau berdasarkan wilayah-wilayah tertentu ya, atau domain-domain tertentu, dan tentunya bahkan melibatkan kehakiman ya ataupun pengadilan. Nah, aksi atau potensi aksi dari player yang lain atau pemain yang lain itu harus dipertimbangkan, karena bisa saja dalam banyak kasus kita tidak setuju, dalam banyak kasus kita setuju ya, sehingga corporation harus mengevaluasi pengambilan keputusan yang sifatnya otonom tersebut dengan suatu kebijakan yang strategis. Juga ada terkait dengan nilai-nilai yang saling berbenturan ya, trade off. Nah, keputusan yang sangat penting itu mau tidak mau akan melibatkan critical value yang saling bersinggungan ya, untuk mengindikasikan desirability, kehendak yang sifatnya relatif antara, contoh misalnya impact ke lingkungan dan juga biaya ekonomi. Nah, biaya sosial yang muncul melawan benefit sosial yang akan datang. Nah, negatif impact terkait dengan small group versus smaller positive impact kepada larger group. Nah, ini juga trade off ya. Apakah kita lebih memilih impact yang negatif kepada grup-grup yang kecil, atau impact positif yang kecil tapi kepada grup yang besar. Ya. Jadi mana nih yang kita pilih gitu ya? Negatif impact kepada grup kecil ataupun positif impact yang kecil kepada larger group. Dan kadang-kadang nilai-nilai tersebut ya bisa saja berhubungan juga dengan benefit ya, manfaat yang dihasilkan oleh teknologi yang berbahaya. Ya, jadi mana kita pilih, apakah value of human life ya dengan manfaat yang didapatkan pada teknologi yang berbahaya. Jadi ada trade off di sini ya, pilihan yang sulit. Oke, berikutnya adalah terkait dengan risk attitude ya, resiko perilaku. Nah, suatu firm kadang-kadang beroperasi dengan status quo ya, strategi status quo, strategi mempertahankan dominansinya yang bisa saja meramalkan ya kecil ataupun profit yang turun ya, jadi profit kecil atau profit turun dalam beberapa tahun ke depan. Nah, perubahan kepada strategi-strategi inovatif, nah bisa saja berpengaruh ya secara substansial dalam higher profit, tapi dia punya resiko kesalahan ya atau kekalahan, bahkan bangkrut. Ya, jadi ini tindakan yang sangat beresiko gitu ya. Tapi kalau dapat untung bagus, kalau enggak maka kebangkrutan. Nah, jika setiap likelihood dari konsekuensi-konsekuensi yang beragam ini diketahui, maka nilai-nilai yang krusial terkait dengan pengambilan keputusan dan juga perilaku-perilaku terkait dengan risiko ini menjadi sangat penting ya dinilai, dan juga kesesuaiannya dalam menerima risiko tersebut.
terkait dengan alternatif-alternatifnya. Nah, ini harus bijak ya mengambil resiko ini karena resikonya sangat besar walaupun tadi untungnya juga besar. Dan ada kalanya kita nggak bisa ngambil keputusan ya, harus berani untuk ikut serta dalam proyek-proyek kritikal tersebut. Oke, berikutnya adalah sequential nature of decision ya. Jarang ya suatu keputusan itu tidak bergabung ya atau tidak menjadi bagian dari keputusan yang lain. Nah, pemilihan yang sekarang ini tentu akan mempengaruhi keduanya ya, baik alternatif yang ada dalam untuk masa depan dan juga kehendak dari alternatif tersebut. Bahkan sesungguhnya banyak dari pilihan-pilihan yang ada sekarang itu sangat penting ya karena pilihan tersebut sifatnya open ya atau tertutup atau information itu disediakan daripada konsekuensi yang sifatnya direct. Ya, jadi untuk mendapatkan suatu keputusan tentu kita harus mengikuti sequential nature ya dari decision tersebut. Nah, jadi perlahan-lahan itu juga harus pas ya dalam pengambilan keputusan. Karena mau tidak mau dia akan efek ya, akan berpengaruh terkait dengan keputusan yang lain di masa yang akan datang. Oke, sekarang terkait dengan masalah-masalah ya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah